A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, yang kita semua sedang berjalan menuju Allah. Karena itu disebut dengan salikin, orang yang sedang berjalan menuju Allah. Adapun orang yang secara terstruktur untuk duduk, zikir, mempersiapkan diri pada Allah, proses itu namanya suluk. Salikin adalah proses orang yang jalan. Kalau suluk, pekerjaan orang yang sedang menuju Allah, itu namanya suluk. Untuk itu para jamaah, sebelum kita memulai, maka terlebih dahulu kita bersyukur pada Allah atas karunia-Nya dan irodahnya. Kita diberikan nafahat, hidayah, inayah pada Allah, dibukakan pintu hati kita, diringankan semangat kita untuk mengikuti hal-hal yang baik. Dan dalam hari ini, pagi ini, kita mengikuti Ngaji Qalbu yang kita membahas serta mengaji tentang kitab Adabul Suluk lil Murid yang dikarang oleh Syekh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau adalah mursyid salah satu dari Thariqah Mutabaroh. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita memulai dengan tawasul dulu. Semoga ilmu yang kita peroleh mendapatkan keberkahan dari Allah, syafaat dari Rasulullah, dan karomah dari hadal mu'alif Syekh Habib Alwi. Ala dinyah wa kulina musalfah wa ila mustawa sallallahu wa salam wa ila hadir mustafi wa farush. Audin naqsa amat dari amat wa masasah madal ulama ya Hasim ya Bishri bin Hab wa khususan hadal mu'alif Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa faraduhum al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Saya melanjutkan hasil pembahasan kita kemarin, yang intinya orang itu kalau hanya memikirkan dunia dalam aspek lahiriah, dia bisa melupakan diri, bahkan dia akan melenakan kita. Min muridin nadhari ila syai'in min jafari fid dunya. Kalau kita itu selalu melihat dunia itu tidak dengan hati, maka kita itu justru akan ila mahabbatiha. Orang itu akan mencintai dunia. Jadi awalnya kita itu, ya dunia kita jalanin, dunia kita laksanakan, kita arungi, nikmat, indah, enak. Lama-lama bukan enaknya, bukan indahnya, bukan nyamannya terhadap dunia, tapi justru berbalik. Mestinya dia itu, seharusnya dia seseorang atau kita semua para salik ini adalah menjalankan dunia dengan baik, dengan hati, dengan zikir, dengan tafakur. Tetapi kalau tidak
dengan hati di dalam melihat dunia, bahkan kita sudah cenderung hubbu dunya. Di sini disebutkan wasam'i fi jamiha wa amaratiha. Biasanya orang itu adalah di dalam semuanya itu menjadi condong, bahkan fi jami'a itu berbondong-bondong mengumpulkan dunia. Al-hakumut takasur hatta jurtumul maqabir itu. Padahal biasanya biasa aja, oh dunia indah, oh bersyukur. Lama-lama kalau orientasinya dunia itu mengalahkan akal nurani kita, hati kita, menghalalkan segala cara dalam mendapatkan dunia itu, dia akan bijamnya, dia akan mengumpulkan dunianya itu untuk dirinya. Dan seakan-akan kalau sudah dunia itu adalah segalanya dan dia akan bisa bahagia. Padahal dia itu tidak kimia atau sa'adah, dia itu tidak mendapatkan kimia proses sa'adah, yaitu kebahagiaan yang sejati. Apalagi disebutkan di dalam kajian yang dulu itu bukan hanya jamiah. Nah, ini yang lebih kacau lagi, namanya wa amaratiha, dan dia memakmurkan dunia. Padahal memakmurkan itu adalah kalimat Allah, masjid dan masjid. Jadi diingatkan kalau melihat dunia, keindahan dunia, pakailah hati. Jadi jangan memakai nafsu yang menjadi lahirnya saja. Ini kajian kita yang lalu dan kita lanjutkan pada hari ini. Wa qallallahu mu'allif hadzal kitab wa nafa'anallahu bima ta'ulumiha fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fayambaghi laka ayyuhal murid an taghudda basaruka an jami'il kainati wa la tanzur ila syai'in minha illa ala qasdil i'tibar. Wa maknahu an tadhkura indan nazari ilaiha annaha tafna wa tadhabu wa annaha qad kanat min qablu ma'dumah wa annahu nazara ilaiha ahadun minal adamiyyin fadhahaba wa baqiyat hiya wa kam tawarataha khalfun an salasin. Makalah ini atau kalimat ini dari Syekh Habib Alawi menyebutkan, wayam bahilaka ayyuhal murid, maka seharusnya bagimu wahai para murid, anta'udhu basaruka, Anda itu, kita semua itu harus ta'udhu basaruka, memejamkan mata pandangan kita anjamil kainati, dari seluruh alam semesta dengan dunia seisinya. Memejamkan itu kan bukan berarti kita membutakan. Jadi jangan sampai kita itu dengan membutakan itu biasanya gelap dan seakan-akan melihat dunia itu segalanya. Kita diminta untuk memejamkan pandangan. Memejamkan pandangan itu berarti kita masih bisa melihat, tapi bukan sama sekali meninggalkan dunia, karena itu memang dunia itu masra'atul akhirah. Ya. Wala tanzur ila syai'in minha illa qasdil i'tibar, tetapi ingatlah wala tanzuru, kamu jangan sekali-kali melihat ila syai'un, terhadap syai'un, sesuatu itu adalah dunia dengan segala isinya, dunia dengan gemerlapnya, dunia dengan proses pencapaiannya, dunia dengan profesi yang kita miliki, dunia yang kekayaan jabatan yang kita miliki, minha, dari seluruh gemerlapnya dunia itu, illa ala qasdil i'tibar, kecuali kita itu harus mendapatkan iktibar, pelajaran dari dunia. Jadi ini namanya iktibar dari dunia.
Karena itu kan kita diminta tafakur terhadap penciptaan dunia beserta isinya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya diciptakan langit dan bumi, ya, siang pergantian siang malam, ya, itu semua adalah tanda-tanda bagi orang yang ulul albab, orang yang mempunyai pikiran, orang yang bertafakur, orang yang sebagai fungsinya khalifatullah. Dan Allah telah memilih makhluknya itu adalah manusia untuk menjadi khalifatullah. Karena apa? Ulul albabnya itu. Karena apa? Karena hatinya yang juga bersih itu. Walaupun ada nafsu, tapi tugas kita itu mengendalikan nafsu itu. Nah, inilah yang disebut dengan ulul albab. Ulul albab salah satunya, bukan salah satunya, cirinya hanya dua. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna min khalqis samawati wal rabbana khalaqta hadza subhanaka faqina dan seterusnya. Jadi kalau orang melihat dunia itu harus tafakur. Karena tafakurnya seorang alim, seorang yang bisa menjalankan dengan baik, tafakurnya itu adalah amalnya lebih baik dari mereka itu ibadah satu tafakur sampai afdalu min ibadah Islam. Jadi orang yang bertafakur atas isyarat Allah, atas kekuasaan Allah, itu afdalu, faidahnya, fadilahnya, pahalanya, ya, afdal min ibadah, dari ibadah sekali. Jadi kalau melihat dunia ini ya bagian dari Allah Maha Kuasa. Allah Maha menentukan kita semua. Allah yang memberi kekuasaan ini. Allah yang memberi jabatan ini. Allah yang memberi kekayaan ini. Nah, disitulah kita semua bertafakur. Kalau tafakur itu kita diberi Allah dengan berbagai macam kelebihan di dunia ini, tetapi hasilnya kita justru mendapat pahala. Tapi sebaliknya, kalau kita hanya terlalu berorientasi dunia, lupa Allah, lupa zikir, lupa mendekatkan diri pada Allah, ya sudah, ujungnya adalah azab. Apa arti illa ala qasdil i'tibar? Jadi atas semuanya itu adalah karena pelajaran dari alam semesta ini. Wa maknahu antadkura innan nadhari ilaiha. Artinya agar kita semua itu selalu mengingat Allah, melihatnya, bahwa sesungguhnya alam ini, ya, annaha tafna. Alam itu fana. Kita itu kan anah ya Bapak Ibu sekalian, para salikin. Sudah fana tapi dikejar-kejar. Sudah nisbi tapi itu dianggap yang substansi. Sudah hanya senda gurau tapi dianggap jelas. Kita itu kadang-kadang manusia itu memang aneh. Dipuji-puji pada sendaguro, ya, bahasa Jawanya itu yakanu ya. Oh bapak, oh ibu hebat, padahal itu cari muka. Nah, tapi kita terlenanya bukan main pada kekayaan, kelebihan, apapun yang diberikan oleh Allah pada kita itu, ya itu nikmat yang harus kita syukuri. Tapi kadang-kala kita itu terlena dengan hal-hal yang bersifat nisbi, yang bersifat annaha fana, artinya dunia itu fana dan dunia itu akan binasa. Ini penting ya kita ketahui kan. Dunia binasa, dunia meninggalkan atau ditinggalkan kita. Artinya kita lebih dulu meninggal, dunianya
masih ada, atau dunianya juga nanti tidak akan kita bawa nanti di yaumul akhir, sehingga kita itu tidak ada artinya terlalu banyak pada urusan dunia. Jadi ini yang pertama, iktibar di dalam proses menikmati menjalani dunia ini harus wa maknahu antadkura indan nazar. Jadi kita itu harus berzikir, ingat pada Allah. Allah itulah yang menciptakan alam semesta. Allah itulah sang Khalik yang sangat luar biasa dengan kekuasaannya, iradahnya, kudrahnya menciptakan dunia ini. Termasuk menciptakan diri kita dalam proses sebagai manusia, baik diberi kelebihan atau belum diberi kekurangan. Tapi ingat, jadi annaha tafna, bahwa dunia itu fana, dunia itu tidak abadi, dan dunia itu akan hancur. Jadi disebutkan kullu min 'alaiha fana wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini di bagian dari surat Al-Quran. Kullu min 'alaihi fana, segala sesuatu yang ada di dunia itu akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram, dan tetap kekal wajah Tuhanmu. Yang kekal itu Allah, yang kekal itu akhirat, yang kekal itu adalah surga, neraka. Pertanyaannya para salikin, kita membawa bekal apa ke akhirat itu? Dunia yang fana kok kita cari-cari sampai meninggalkan Allah yang sangat abadi, dzul jalali wal ikram itu loh. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah yang abadi, akhirat yang abadi. Tapi kita, yang namanya kita punya nafsu ya, kalau sudah nafsu menggoda itu ya lupa penciptanya, lupa Allah, lupa Khalik pada kita makhluk. Apalagi kita sering kemarin disebutkan roksun, dari induk dari segala penyakit hati itu salah satunya adalah kibrun, takabur, riya wal hasad. Dan itu adalah yang selalu menjelma di dalam diri manusia, dan karenanya kita bersihkan dengan cara apa? Tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qulub, membersihkan jiwa kita dan membeningkan mata hati kita. Di surat Al-Qasas sudah disebutkan para salikin rahimakumullah, kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu itu akan halik, akan hancur, akan rusak, akan binasa, akan hilang, termasuk dunia ini, kecuali illa wajah, kecuali adalah zat Allah, kecuali hakikat Allah, kecuali kita bisa ma'rifatullah. Dan ini adalah hanya bisa dicari kalau bisa ma'rifatullah, zatullah, itu muraqabahnya itu harus betul-betul serius. Tanpa kita menjalankan proses tasfiyatun nafs wa tasfiyatul qulub yang benar dan kita lakukan betul-betul, maka kita tidak akan memaknai terhadap apa yang dinamakan dengan wa rabbuka dzul jalali wal ikram. Allah itu yang akan tetap besar dengan segala kemuliaan. Ya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan hancur kecuali zat Allah, kecuali adalah hakikat Allah, kecuali adalah sifat Allah yang maha sempurna. Semua selain itu adalah tidak sempurna. Saya lanjutkan. Wa tadhabu wa annaha qad kanat min qabl maqdumah. Ingatlah wa tadhaba, mungkin yang kedua wa tadhaba, maka sesungguhnya dunia itu adalah lebih dulu sesuatu yang tidak ada. Qad kanat min qabl maqdumah, min qablu maqdumah wa annahu kana ilal ahadun minal adamin.
dan banyak yang anak Adam itu lebih dulu meninggal, ya, tidak menyaksikan dunia ini akan kiamat. Artinya dunia ini bisa lebih belakang hancurnya dari kita. Dunia ini kiamatnya ini bisa jadi dihancurkan belakang, tapi kita sudah kiamat sugro, kita sudah meninggal dulu, ya. Dan itu adalah keturunan Adam yang telah meninggal, kemudian mereka semua mati. Ya, itu kan prosesnya alam kiamat kan gitu, manusia dulu, para ulamanya diambil dulu, dunia hancur, ya kan, masyarakat sistemnya hancur, biasanya gitu. Kemudian orang sudah tidak beriman, orang sudah israf terhadap dunia, gunung dihancurkan, gunung-gunung dikeprasin, semua diambil, ekosistemnya hancur, itulah akhirnya nanti kiamat. Dhaharal fasada fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi yang merusakkan dalam hakiki adalah Allah, tapi proses untuk menghancurkan dunia itu adalah ulah manusia. Jadi ini yang saya katakan yang ketiga, bahwa alam ini akan hancur dan meninggalkan kita. Dan yang keempat, ya, wa annahu kana ila aqdamin adamin fadhahaba wa baqiyatin dia. Dan yang abadi itu, ingat, yang abadi bagian itu dia itu akhirat, yang bakok, yang baki. Selanjutnya, wakam tawarathaha khalfun an salafin, dan berapa banyak dunia ini, beberapa kali dunia ini diwariskan, tawarathaha diwariskan khalfun kepada generasi berikutnya an salafin, dari yang lebih lama. Jadi pertanyaannya, para sahabat, para salikin rahimakumullah, buat apa? Ini apa ya? Ini pikirannya orang tua dan pikiran agama itu beda. Biasanya kalau orang tua itu, saya kalau meninggal akan mewariskan berapa rumah, berapa kekayaan, berapa tanah, berapa bidang, apartemen. Itu rata-rata kan manusia seperti itu. Rata-rata seperti itu. Tetapi hakikat yang terpenting di dalam mewariskan bukan di situ. Yang mewariskan itu mestinya adalah amal. Yang mewariskan itu mestinya ibadahnya. Yang mengajarkan pada anaknya itu adalah akhlaknya. Yang diwariskan itu adalah amalnya, bukan hal-hal yang bersifat fisik. Jadi ini, padahal dunia itu kita kumpulkan, dunia itu kita kolek sedemikian rupa, dari punya ini, punya itu, sampai kita itu kira-kira 2, 3, 4 keturunan untuk makan saja nggak habis. Ya, kita masih mencari dunia, toh kita nggak akan bawa, kan otomatis dunia ini akan kita wariskan. Kita wariskan. Nah, padahal kita diingatkan apa? Ya, jadi diangetkan itu apa? Di dalam surat An-Nisa ayat 9 disebutkan, di An-Nisa ayat 9 disebutkan, walaksal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan ri'afan khaufu 'alaihim walattaqullah wala yaqulu qaulan sadida. Ini cara kita, Al-Qur'an mengajarkan kita itu mewariskan apa. Disebutkan di sini adalah
bahwa kita takutlah kamu kalau kita itu meninggalkan satu keturunan kita, dzurriatan di'afan yang lemah. Ya, lemah ini apa? Salah satu yang terpenting pengertian di'afan dhaif, khaufu alaihim wa taqullah, karena kamu itu adalah tidak bertakwa pada Allah. Jadi dengan demikian kita untuk takut itu bukan tidak meninggalkan anak cucu kita itu harta yang banyak, jangan. Tetapi kita hendaklah takut meninggalkan keturunan kita itu yang lemah di belakang kita dan khawatir ya akan kesejahteraan ekonominya. Tetapi bukan itu yang dikatakan, itu hendaklah kita itu bertakwa. Jadi ini pertama yang ingin katakan di dalam Wakam tawaroha khalfun an salafin, itu mestinya yang kita wariskan kepada anak cucu kita itu adalah apa? Akhlaknya. Ini pengertian dari kelemahan itu bisa dilihat dari takwanya, bisa diartikan dari sisi ilmunya, ya. Dan bisa juga diartikan dari segi ibadahnya, dan juga bisa dari sisi ekonominya. Nah, karena itu para sahabat, para salihin Allah, mewariskan anak cucu itu adalah dengan ilmu. Ini cerita sedikit, mohon maaf kalau ini sangat pribadi. Jadi waktu itu bapak saya ya sudah umur lebih dan sudah agak sakitan. Beliau dikatakan kepada saya, Ali, ya saya umur tidak akan lama, sudah begini, saya tidak akan mewariskan kamu sesuatu yang berlebihan urusan kamu. Hanya kata itu, beliau 40 hari sebelum beliau wafat, selalu tiap malam jam 1 malam itu ngajak bicara saya. Karena kakak-kakak saya itu lagi kuliah semua, saya lagi aliyah waktu itu. Diajak zikir, kemudian diajak bicara tentang substansi hidup. Salah satunya saya tidak akan meninggalkan kamu harta yang banyak, tapi saya akan tinggalkan kamu. Saya punya uang X, ya kira-kira sudah cukup bisa untuk bayar 8 semester kuliah. Ini uang, ilmu inilah yang akan menjaga kamu, bukan harta benda yang akan kamu justru yang menjaga. Tidak berapa lama lagi, 41 hari berikutnya bapak saya meninggal. Yang kemarin saya ceritakan, alhamdulillah bapak saya itu berapa ya, 30-40 tahun wafat, tapi jenazahnya masih hidup. Karena bapak saya juga khulafah dari salah satu tarekat. Ya, pendek kata ini hanya mengajarkan hanya ilmu. Jadi kalau mewariskan pada anak-anak itu adalah ilmu. Demikian akhirul kalam. Mohon maaf atas segala sesuatu yang jikalau apa yang saya sampaikan tidak berkenan, mungkin ada yang merasa tidak senang dengan apa yang saya sampaikan. Tapi ini semata-mata ajaan saya pada diri saya sendiri dan para salikin, para sahabat, para teman, para saudara, dan para musawirin, orang yang kelihatan gambarnya di sini melalui Zoom ini, semoga dirahmati Allah. Kita semua berdoa semoga apa yang kita cita-citakan tercapai, tapi dengan syarat tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.